Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita merasa cukup kuat, cukup baik, cukup utuh, hingga tak perlu ada yang turun tangan menyelamatkan? Atau justru kita terbiasa berpikir bahwa menjadi dewasa berarti tidak merepotkan siapapun, termasuk Tuhan? Di tengah berbagai kesibukan yang menuntut kita tampil sempurna, mandiri, dan tak boleh lemah, kita mendengar bisikan Tuhan dalam Injil hari ini. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal bukan untuk menghakimi, melainkan menyelamatkannya. Pernyataan ini pernah membingungkan seorang teman saya di sebuah ruang kuliah kitab suci di Universitas Nanzan, Jepang. Bukan karena ia menolak kasih, tetapi karena ia tumbuh dalam budaya yang menjunjung tinggi prinsip, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Meiwaku wo Kaketakunai, yang artinya aku tak ingin menyusahkan orang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Baginya, aneh jika Tuhan memaksa datang, padahal tak pernah diundang. Ia tak ingin Tuhan direpotkan oleh kehidupannya yang biasa-biasa saja. Bukankah cara berpikir ini amat manusiawi? Mungkin kita dapat menyebut tipe kasih seperti ini sebagai kasih yang tidak sopan. Kasih yang memaksa masuk ke ruang paling gelap dalam hidup kita. Saat kita berada pada situasi paling marah, paling lelah, paling ingin menyendiri. Lalu kasih itu duduk di samping kita, tanpa kata-kata, tanpa ceramah, tanpa menghakimi. Justru disitulah keajaiban kasih Allah tampak berbeda. Kasih Tritunggal yang kita rayakan hari ini tidak menunggu undangan. Ia tidak mengukur layak atau tidaknya kita. Ia tidak datang karena kita hebat, taat, atau suci. Ia datang karena ia rindu. Rindu yang tak bisa dibendung oleh kesibukan, kesendirian, ataupun rasa bersalah kita. Minggu lalu kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hari ini kita merenungkan Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang mengirim, Putra yang menjelma, Roh yang tinggal. Ini bukan ajaran rumit di atas awan. Ini adalah gerakan kasih yang bergerak ke arah kita, terus-menerus, tak kenal lelah. Di dunia yang sering membuat kita merasa tak berharga, harus berjuang sendiri, dan tak pantas dicintai, kabar ini sungguh membebaskan. Kita tidak perlu layak untuk dikasihi. Bahkan ketika kita paling sibuk menjaga jarak dari Tuhan dan sesama, justru disitulah langit terbuka dan kasih itu datang. Karena kasih sejati, seperti kasih orang-orang tulus yang mencintai tanpa syarat, bukan soal siapa kita, melainkan siapa Dia. Ia datang bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita berharga di matanya. Ia tak pernah merasa terganggu dengan kehidupan kita. Sebaliknya, kehidupan kitalah yang digenapi oleh hadirat-Nya. Hari ini, mari kita belajar menerima kasih yang tak diundang itu. Sebab dalam menerima, kita justru diajar untuk mencintai tanpa syarat pula, keluar dari rasa takut merepotkan, dan masuk ke dalam kebebasan untuk dikasihi dan mengasihi. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.